Peralatan untuk IVA test. Di dalam bak instrumen terdapat handscoon bersih serta spekulum. Kemudian ada juga kapas lidi, lalu ada handscoon steril, ada gel pelumas, lalu ada baki. Kemudian selanjutnya ada nirbecken, ada asam asetat, lalu larutan deterjen, larutan klorin, dan plastik untuk tempat meletakkan lidi kapas. Lalu ada pantung vagina, kapas cebok, serta waslap. Di sini ada lampu sorot nanti yang akan dipasang. Kemudian baskom yang berisi air. Di sini ada lembar balik. Lalu ada APD yang akan dipakai oleh bidan ataupun petugas kesehatan. Dan yang terakhir ada tempat sampah dan juga larutan klorin. Mencuci tangan menggunakan prinsip PI yang ada 6 langkah. Pertama, kita pastikan bahwa di lengan kita atau tangan kita tidak ada perhiasan yang menempel seperti jam tangan ataupun cincin dan gelang. Lalu kita gulung lengan baju kita sampai ke atas siku. Kemudian kita nyalakan keran air. Kita biaskan lagi. Lalu kita ambil sabun secukupnya. Putar telapak tangan secara memutar. Lalu punggung-punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian. Kemudian telapak tangan dan sela-sela jari. Yang satunya juga. Lalu buku-buku jari. Kemudian ibu jari sambil memutar, kemudian bergantian. Dan yang terakhir kuku-kuku jari secara memutar ke arah jarum jam. Kemudian kita bilas menggunakan air mengalir sampai ke siku. Kemudian kita ambil tisu untuk mengeringkannya. Kita buang ke tong sampah. Dan tutup lagi menggunakan buang lagi ke tong sampah. Cuci tangan selesai. Memakai APD. Pertama kita ambil gaun yang dipakai pertama dan bagian jari tangan kita jangan sampai menyentuh bagian dalam gaun. Kemudian yang bagian belakang. Selanjutnya ikat APD. Lalu kita menggunakan topi atau penutup kepala. Sampai sekencang mungkin. Selanjutnya kita menggunakan masker. Setelah menggunakan masker, kita menggunakan face shield. Selanjutnya kita menggunakan handscoon atau sarung tangan. Pertama kita ambil bagian dalam. Lalu kita pegang bagian luarnya. Sudah selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu silakan masuk. Silakan pakai hand sanitizer terlebih dahulu ya. Ya. Baik Ibu, saya akan menutup pintunya ya. Tutup transaksi lain dengan menutup sambilan ataupun pintu. Nah, baik Ibu silakan duduk. Baik Ibu silakan duduk. Ya, Bu Bidan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Rafa yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini nama Ibu siapa? Ibu Fira. Bu Fira. Baik, ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu Bidan, saya merasa keputihan batal terus berbau. Namanya udah berapa lama Ibu? 2 minggu ini. Oh, udah 2 minggu ini. Terus Ibu, apa Ibu ada flash atau hubungan intim? Ada. Ada juga Ibu. Ibu emang pernah ini nggak Ibu? Pakai
sabun vagina? Nggak pernah. Nggak pernah. Warna keputihannya warnanya apa ibu? Kuning keruh. Warna kuning keruh. Terus ibu ada ngerasain nyeri gak ibu di bagian mana gitu? Nyerinya paling di bagian perut ya bu, samping lagi hubungan intim juga nyeri. Perutnya kalau ditekan nyeri gitu ya? Iya, Oh gitu. Udah ngerasain berapa lama kalau yang ini? 3 mingguan paling. Udah 3 mingguan. Baik kalau begitu. Nah, sebelumnya berarti di sini saya akan menanyakan data ibu terlebih dahulu ya. Biodata ibu. Nama ibu siapa? Tadi Vira. Ibu Vira. Umurnya berapa ibu? 43. 43 tahun. Ibu sekarang rumahnya di mana? Kita Bu Bidan. Di Citerap. Berarti di sana ya dekat ya bu ya? Iya Bu Bidan. Dekat pasar. Iya, dari sini mah deket. Terus ibu udah punya anak belum sebelumnya ibu? Udah Udah. Berapa sekarang anaknya ibu? 4. Wah, udah banyak ya, ada 4. Bu Bidan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu pernah kuburan? Pernah sekali. Oh, pernah sekali. Ibu kuburannya baik. Nah, baik ibu kalau seperti ini. Berarti nanti saya akan melakukan pemeriksaan ya ibu ya. Melakukan pemeriksaan itu IVA tes ibu, yaitu untuk mendeteksi dini apakah ibu terkena kanker serviks atau tidak. Nah, nanti sebelumnya apakah sekarang ibu sedang hamil? Enggak Bu Bidan. Nggak lagi hamil. Terus ibu lagi haid juga nggak? Enggak, alhamdulillah. Terus apakah ibu belum 24 jam terakhir ini sudah melakukan hubungan suami istri nih? Enggak belum Bu Bidan. Jika kalau begitu, ibu perlu melakukan IVA tes sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Jadi ibu tahu nggak apa itu IVA tes? Nggak tahu Bu Bidan itu teh apa. Nggak tahu ya. Jadi IVA tes itu adalah suatu pemeriksaan ya ibu ya di vagina ibu, nanti menggunakan asam asetat. Nah, nanti akan dioleskan ibu di leher rahim ibu. Terus nanti misalnya asam asetatnya yang dilihat itu terdapat bekas putih, nanti tandanya nanti ibu kena positif kanker serviks. Tetapi jika negatif berarti tidak ada ya. Tapi itu saya takut. Takut ibu? Nggak apa-apa ibu, kan kayak gitu biar bisa dideteksi dari awal ya, bisa dicegah dari awal, ditangani dari awal secara dini ibu. Jadi daripada kelamaan keburu lanjut ya ibu ya. Nah, di sini ya ada lembar balik nih ibu, seperti ini nih. Untuk kanker serviks ya ibu ya, yang normalnya itu seperti ini nih, leher rahimnya ibu ya, kayak begini. Ini ada berusarannya nih. Terus kalau misalnya ibu terkena kanker serviks yang baru stadium awal, nanti ada bekas putih ibu seperti ini. Ya, leher rahimnya ada bekas putih dikit. Untuk selanjutnya ada kanker stadium lanjutnya, nanti ini sudah seperti ini ya, sudah menyebar. Iya, tapi masih berada di dalam serviks ya ibu ya, masih berada. Untuk yang terakhir di stadium akhir, yaitu sudah menyebar sampai ke jaringan pelvis, atau sudah sampai lebih jauh lah ya ibu ya. Ini sebelum akhir kanker serviks udah detak-detaknya bertambah banyak. Nah, baik ibu, kan kalau begitu jadi bisa lebih dideteksi secara awal ya ibu ya, lebih baik diobatinya, ditanganinya. Terus kalau misalnya baru deteksi awal tuh belum secara spesifik ibu gejala-gejalanya, nanti waktu lahir baru sudah spesifik ya. Baik kalau begitu, apa ibu setuju untuk melakukan pemeriksaan IVA tes ibu? Setuju Bu Bidan. Nah, di sini saya ada surat persetujuan ibu mengenai tindakan-tindakan yang akan saya lakukan ya, seperti ini. Bisa baca terlebih dahulu ibu. Ayo Bu Bidan. Nah, ibu sudah setuju, ibu tanda tangan di bawahnya ya ibu ya. Di sini ya. Baik ibu. Tanda tangan di sebelah sini ya ibu ya. Baik ibu, terima kasih. Kalau begitu, sini saya akan mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Sambil menunggu saya mempersiapkan peralatan, ibu bisa tunggu sebentar. Nah, nanti ibu sekalian bisa ke kamar mandi ya. Ibu bisa melepas pakaian dalam ibu. Dan juga jika ibu mau buang air kecil juga boleh ya. Baik ibu, kalau begitu saya permisi ya ibu ya. Iya. Ibu bisa sekalian ke kamar mandi. Mari ibu, silahkan. Ibu bisa bantu ya. Nah, ibu sekarang posisinya bisa diangkat ibu. Nah, iya seperti ini ya, begini benar. Saya angkat ya ibu ya, seperti ini ya selimutnya. Nah, ibu bisa di samping. Nah, baik ibu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaannya ya ibu. Iya Bu Bidan.
Memulai pemeriksaan IVA test. Pertama, kita memastikan bahwa semua peralatan sudah lengkap dan diletakkan secara ergonomis. Kemudian kita membuka dulu tutup-tutupnya, membuka bak instrumen, lalu membuka bak instrumen yang kecil ke sedang. Nah, setelah itu kita memasang plastik atau tempat nanti untuk membuang kapas lidinya. Kita buka, lalu dibuang ke tempat sampah non medis. Selanjutnya kita pasang di bagian sini. Nah, baik, setelah persiapan alat, Ibu, sekarang saya akan memasang perlak terlebih dahulu ya Ibu ya, di bagian bawah bokong atau pantat Ibu. Ibu bisa agak diangkat sedikit ya pantatnya ya Ibu ya. Mari Ibu, biar saya bantu ya. Maaf Ibu. Nah, baik Ibu, sudah selesai. Kemudian selanjutnya menggunakan handscoon yang kedua atau handscoon steril. Kita ambil, kita buka, kemudian kita buang ke tempat sampah medis lagi. Kita taruh. Nah, lalu kita ambil bagian dalamnya agar jangan sampai mengenai bagian luar handscoon. Lalu setelah sudah menggunakan handscoon, kita ambil bagian luar dan jangan sampai menyentuh bagian dalam handscoon. Selanjutnya, ini karena bersih, tadi juga tidak terkena apa-apa bagian dalamnya. Lalu kita akan membersihkan area genitalia Ibu terlebih dahulu atau food hygiene. Baik Ibu, sekarang saya akan membersihkan area kewanitaan terlebih dahulu ya Ibu ya. Nah, baik Ibu, maaf ya Ibu ya. Sebentar, mengambil kapas TTT, lalu bersihkan dari labia mayora terjauh, buang. Kemudian labia mayora terdekat, buang. Kemudian labia minora terjauh, buang. Kemudian labia minora terdekat, buang. Dan yang terakhir, menggunakan kapasnya untuk membersihkan dari klitoris sampai ke anus. Nah, sudah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan inspeksi dan palpasi untuk melihat area genitalia yang di luarnya ya. Terlebih dahulu ya Ibu ya, saya lihat coba ya. Kita lihat, inspeksi. Nah, Ibu tidak ada bengkak kemerahan ya Ibu ya, bagus. Kemudian saya palpasi ya Ibu ya, untuk melihat apakah ada benjolan pada kelenjar Bartolini ataupun kelenjar scan. Nah, baik Ibu, bagus ya, padanya tidak ada benjolan juga. Nah, sekarang saya akan menggunakan memasukkan alatnya ya Ibu ya, yang bernama spekulum. Lalu kita ambil alat spekulum. Kemudian selanjutnya kita ambil gel pelumas. Lalu kita olesi. Tutup. Kemudian kita olap semuanya, kita olesi agar licin dan tidak sakit saat masuk vagina Ibu. Kemudian akan memasangkan sel cervix. Saya akan memasangkan spekulum ke vagina. Sekarang saya pasangkan ya Ibu ya, mungkin agak sakit. Ibu bisa tarik nafas, Ibu bisa tahan sebentar ya Ibu ya. Ibu masukkan dalam cara miring terlebih dahulu. Kemudian lalu kita buka perlahan-perlahan dan nafasnya Ibu baik. Sudah masuk ya Ibu ya. Sekarang kita putar. Sudah kita putar. Nah, baik, selanjutnya kita memastikan bahwa lampu sholat sudah tepat menyinari ke arah yang akan kita lihat atau yang akan kita periksa. Lalu selanjutnya periksa leher rahim Ibu, apakah curiga kanker ataupun ada luka. Itu saya lihat terlebih dahulu ya. Ibu, kalau begitu ternyata ada darah ya Ibu, saya bersihkan terlebih dahulu ya. Ambil kapas lidi pertama ataupun swab, kita ambil untuk membersihkan cairan darah. Maaf ya Ibu ya, saya bersihkan terlebih dahulu.
sudah. Lalu langsung buang ke tempat sampah atau yang sudah tadi kita sediakan. Selanjutnya kasih sambungan squama kolumner ya. Kemudian juga zona transformasi. Ibu sekarang saya akan mengoleskan yang asam asetatnya ya Ibu ya. Mencelupkan kapas lidi ke dalam cairan asetat 3,5%. Saya oleskan kembali ya Ibu ya. Nah, baik, sudah selesai, sudah dioleskan, kemudian kita buang. Lalu kita tunggu 1 menit agar asam asetat terserap. Kemudian kita lihat apakah terjadi perubahan warna putih ataupun tidak. Karena jika terjadi perubahan warna putih, maka tandanya ibu mengalami positif kanker serviks. Tetapi jika tidak, maka ibu negatif. Kalau kita lihat, ternyata berwarna ada bekas-bekas putihnya, berarti ibu terkena kanker serviks. Selanjutnya, baik, kita akan memeriksa sambungan squama kolumner terlebih dahulu lagi dengan teliti. Sekarang yang ketiga ataupun yang terakhir, saya akan membersihkan sisa asam asetatnya ya Ibu ya. Nah, ambil ya. Nah, tinggal dibersihkan doang Ibu. Ini yang terakhir, membersihkan lahir rahim. Nah, kapasitas untuk membersihkan sisa cairan asetatnya. Setelah itu kita buang. Baik, yang terakhir, Ibu sudah selesai. Kalau begitu saya akan mengeluarkan alat atau spekulumnya keluar dari tempat Ibu ya, dari vagina Ibu ya. Saya buka ya Ibu. Selanjutnya sudah selesai tertutup, kita putar. Kemudian taruh langsung spekulum ke larutan klorin. Baik, pemeriksaan IVA-tes sudah selesai. Selanjutnya kita akan membereskan peralatan. Ibu, saya angkat dulu ya Ibu ya, perlaknya ya Ibu ya. Bisa diangkat dulu sedikit Ibu. Baik Ibu, maaf sebentar ya. Selanjutnya kita membuang yang sudah tidak terpakai seperti tadi, yang sudah dipakai untuk membersihkan vagina, kita buang ke tempat sampah medis dan taruh bengkok ke dalam larutan klorin dalam keadaan terbalik. Kemudian juga buang tadi kapas lidinya dalam sampah medis. Kemudian setelah itu kita menaruh spekulum tadi yang sudah ditaruh juga setelah selesai pemeriksaan, kemudian klorin dan taruh dalam keadaan terbalik. Lalu kita buka handscoon dan sekalian cuci, kemudian buka juga dalam keadaan terbalik. Bersama lagi handscoon kedua. Sudah selesai. Nah, baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaannya ya, baik seperti itu. Sekarang saya akan memberitahukan hasil pemeriksaan saya Ibu. Saya akan gambarkan dulu ya Ibu ya, seperti contohnya pembalatannya. Nah baik, di sini Ibu nih ceritanya ini lahir rahim Ibu ya. Nah di sebelah sininya Ibu terdapat bercak-bercak putih Ibu di lahir rahim Ibu. Iya, berarti tandanya Ibu terkena positif kanker serviks Ibu. Tapi ini baru stadium dini ya Ibu ya, baru awal. Nah, terdapat bercak-bercak putih kan berarti lahir rahim Ibu. Nanti Ibu berarti bisa melakukan pemeriksaan selanjutnya Ibu ya. Saya punya kenalan Ibu, dokter ginekologi. Nanti jika Ibu ingin melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Ibu bisa datang ke sana ya Ibu ya. Baik, jadi nanti pemeriksaan IVA-tes ini hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Nah, yang akan Ibu lakukan di sini nanti di dokter ginekologi tersebut, yaitu pemeriksaan pap smear Ibu. Iya, ini saya berikan alamatnya ya Ibu ya. Ini mengenai dokter kenalan saya. Nanti Ibu bisa datang ya Ibu ya di sini. Kita lihat Ibu. Nanti saya foto aja kan ya. Iya, nanti saya kasih foto ya. Nanti Ibu bisa datang. Tapi jika Ibu mempunyai kenalan lain ataupun Ibu mau di tempat lain juga tidak apa-apa, terserah Ibu ya. Nah baik Ibu, kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Sudah cukup. Baik Ibu, kalau begitu saya cukupkan ya Ibu ya. Semoga foto ini dulu Bu Bidan. Iya, silahkan Ibu. Subscribe dan Bu Bidan. Iya baik. Nah kalau begitu semoga Ibu cepat sembuh ya Ibu ya, agar cepat sehat lagi, bisa diobati ya, bisa cepat sehat dan penyakitnya hilang. Amin kalau begitu. Baik Ibu ya, saya cukupkan ya. Saya pamit Bu Bidan. Iya, silahkan. Baik Ibu, ayo saya antar.
Makasih ya Bu Silakan Bidan. Ibu, ya semoga sempat sehat ya Bu ya. Amin.